pertama saya berterima kasih kepada panitia yang sudah mengundang. Walaupun undangannya baru sampai 4 hari yang lalu dan saya baru berangkat dari Jakarta kemarin malam, jadi belum sempat tidur nih. Jadi kenapa saya pengen kesini, karena saya ingin bertemu kembali dengan teman-teman buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong, karena saya yakin ini adalah acara yang penting untuk teman-teman buruh migran untuk mengetahui visi dan misi dari kedua capres. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kembali kepada pertanyaan, apa sebenarnya visi beliau dalam kemakmuran rakyat, kemudian infrastruktur, dan juga untuk mengenai buruh migran perlindungan. Pertama ada 6 visi, 6 aksi pokok program dari Bapak Prabowo Hatta untuk dibawa ke dalam pemerintahan Indonesia 2014-2019. Yang pertama adalah membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Ketiga, membangun kedaulatan pangan, energi, dan pengamanan sumber daya air. Keempat, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan olahraga. Kelima, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dan terakhir ada membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Jadi sebenarnya apa sih ini yang menjadi hubungannya dengan teman-teman buruh migran yang ada di luar negeri? Pemerintahan Bapak Prabowo Hatta ingin supaya teman-teman yang ada di luar negeri itu kembali ke Indonesia dan tidak perlu lagi bekerja di luar negeri. Yang ingin kami lakukan adalah untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kuat, sehingga teman-teman yang ada di Indonesia tidak perlu lagi untuk susah payah mencari pekerjaan di luar negeri. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya yang ada di luar negeri ini yang terjadi ini bukan ada migration by choice, tapi migration by force. Teman-teman yang ada di luar negeri itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia, sehingga mereka harus pergi ke luar negeri untuk membiayai sekolah anak, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari di keluarga yang ada di Indonesia. Dan kalau kita tidak bekerja ke luar negeri, apa yang akan kita lakukan? Begitu? Nah, jadi apa yang diinginkan oleh Bapak Prabowo Hatta adalah dalam berulang kali orasinya, beliau mengatakan bahwa beliau ingin menjaga kedaulatan bangsa dan juga membawa marwah atau harga diri bangsa Indonesia di luar negeri. Dan kita ingin melindungi teman-teman yang di luar negeri. Contohnya sudah terbukti dengan adanya kasus Lucinda Said yang dibantu oleh Bapak Prabowo untuk kasus hukuman matinya hingga sekarang sudah dihukum. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan untuk Bapak Jokowi dan JK. Salam 2 jari dulu dong. Indonesia harus mempunyai banyak resources melalui pendidikan, melalui kesehatan, sehingga mau jadi apapun termasuk jadi kita akan dukung. Di dalam menuju kemakmuran tersebut, Pak JK dan Jokowi meminta supaya pertumbuhan penting, pemerataan nomor 2 pentingnya. Bahwa di dalam pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, maka kemakmuran akan diciptakan sehingga sektor pertanian harus dimajukan. Di dalam sektor pertanian itulah ibu-ibu teman-teman semua berasal dari sana. Dan kalau pertanian maju, maka ibu-ibu TKI dan juga teman-teman TKI juga akan mempunyai pilihan. Aku mau ke Hong Kong, mau tetap di Indonesia. Di dalam gajiannya berdua tanggal 13 isinya kalau ada 10 program pemberdayaan TKI. Salah satunya adalah perbaikan undang-undang PPTKILN dengan memperkuat perlindungan. Yang kedua,
keluarganya juga harus diurus, bukan hanya TKI saja. Ada pendidikan, ada penguatan kapasitas untuk keluarga dan TKI. Yang berikutnya, teman-teman setuju nggak undang-undang PPRT, perlindungan pembantu rumah tangga di Indonesia? Itu yang akan dijadikan oleh Pak Jokowi JK komitmen, bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri pun para pelaksana tenaga di rumah tangga di Indonesia harus dilindungi juga. Yang ketiga, rumah tangga atau pelaksana rumah tangga harus dimulai dari keluarga, para TKI-nya sendiri, tetapi kelembagaan juga harus diperbaiki. BNP 2 TKI jangan hanya mengkomoditisasikan para TKI, tapi pemberdayaan. Terima kasih Pak Yoga dan Ibu Eva. Hidup PMI! Hidup PMI! Masih semangat? Ya, barusan kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Yoga dan Ibu Eva. Nah, saya mau bertanya kembali ya kepada Ibu Eva dan Pak Yoga. Kalau tadi Pak Yoga yang duluan menjawab, nah sekarang kita minta Ibu Eva duluan. Kawan-kawan tahu bahwa kenapa sampai dengan 8 juta rakyat Indonesia pergi ke luar negeri? Karena di tanah air tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa menjamin seluruh rakyat bisa bekerja. Betul tidak? Oke. Yang kedua, kalaupun ada, saat sekarang itu adalah upahnya murah. Selain itu juga mereka bekerja dalam sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing. Itu buruh Indonesia sangat mudah di PHK. Yang kedua, kenapa teman-teman pergi? Karena di tanah air kita perampasan tanah terhadap tanah kaum tani semakin intensif, yang mengakibatkan kaum tani kehilangan tanahnya sehingga anaknya tidak bisa bekerja dan harus pergi ke luar negeri. Ya? Selain itu perampasan tanah itu dilakukan oleh perkebunan skala besar, infrastruktur dan kawasan-kawasan industri yang lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Ibu Eva dan Pak Yoga, apa yang akan dilakukan? Ya, apa yang akan dilakukan atau apa programnya dari kedua capres ini untuk pertama adalah melawan atau menghentikan proses perampasan tanah terhadap kaum tani dan mengembalikan tanah itu kepada kaum tani. Yang kedua, aku kan orang-orang aku masih aku kan sebenarnya saya kira panjang ngambil di WhatsApp kan Rono model aku ngomong aku mau murah tapi aku orang nggo duit di bonsel oleh ora melawan upah murah. Soalnya kelambi siji kan 230 tak telu yo 290 mah aku belum enggak tapi oleh bon koran lah bisa transfer ya sore lah mau tak duduke cek buruh migran yang ada di Hong Kong upahnya lumayan lebih tinggi daripada buruh-buruh pabrik yang ada di Indonesia. Apalagi dengan tadi yang disebut dengan penata laksana rumah tangga, upahnya jauh di bawah standar upah minimum. Maka apa yang akan dilakukan oleh kedua capres ini untuk memperbaiki kembali atau menaikkan kembali upah buruh migran di Hong Kong dan di negara-negara lain? Karena meskipun upahnya tinggi, tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik. Nah, kira-kira itu pertanyaan dari saya, waktunya sama, dan saya persilakan kepada Ibu Eva untuk lebih dulu menjelaskan. Silakan Bu. Terima kasih. Ada 8 pertanyaan, waktunya 3 menit. Nggak fair ini. Baik, yang pertama, bahwa jangan lupa Pak Jokowi satu-satunya gubernur yang menaikkan upah 40%. Yang kedua, bahwa di dalam program untuk pemberdayaan penegakan hukum
mendukung, termasuk di dalamnya adalah penguatan legislasi, penguatan kapasitas bagi para penegak hukum untuk berkompeten dan berintegrasi agar supaya undang-undang pembaruan agraria bisa dilaksanakan. Ada 9 juta tanah menganggur milik negara yang sekarang disia-siakan oleh para BUMN, para pemegang HPH, akan dibagi dan akan diberdayakan untuk rakyat. Untuk investasi agar supaya pemerataan jalan, akan ada 10 pembangunan baru pelabuhan di seluruh Indonesia. Akan ada juga program investasi infrastruktur di seluruh pedesaan yang akan dihandle langsung oleh pemerintah pusat. Yang berikutnya, untuk upah kita mengajukan upah layak, bukan lagi upah minimal. Di dalam upah layak hanya bisa dilaksanakan kalau negara hadir di dalam mengurus pemberangkatan, perizinan, penempatan, pemulangan. Kita harus kurangi peran swasta karena motivasinya adalah untuk menumpuk profit ya, sehingga ke depan semua pemberangkatan harus melalui G2G, government to government. Ini amanat undang-undang PPTKILN, dan jika di dalam G2G itu termasuk harus juga mengintegrasikan minimum wage, termasuk hak-hak dari rakyat yang ada di Indonesia tetapi bekerja di luar negeri, termasuk hak untuk berkomunikasi dengan keluarga. Minimal dalam 1 minggu harus berapa tidurnya dan berapa jam dalam sehari dia harus bekerja dan mendapatkan istirahat. Tidak boleh ada lagi pemberangkatan TKI seperti yang ada di Saudi tanpa melalui MOU. Dan kontrak harus ditandatangani tanah air dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. Oleh karena itu negara, yaitu Pemda, termasuk pemerintah desa, harus menjadi pusat informasi tenaga kerja Indonesia. Saya Pak, disudahi dulu. Mungkin nanti kalau ada kebijakan dari panitia bisa menjelaskan lagi nanti. Oke, sekarang ke Pak Yoga, saya persilakan Pak. Pertanyaannya sangat-sangat menarik. Itu sama seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa teman-teman yang di luar negeri ini bekerja itu adalah by force, bukannya by choice. Jadi karena tidak ada pekerjaan yang ada di kampungnya, yang ada di daerah asal, makanya kita semua harus bekerja di luar negeri. Ya. Nah, tapi yang sudah bekerja di luar negeri gimana? Ada sekitar 8 juta. 8 juta itu juga harus dilindungi. Bukannya itu yang kita tidak perlu lindungi dan harus ditarik semuanya ke Indonesia, bukan begitu. Yang diinginkan adalah kita ini supaya teman-teman di luar negeri itu dilindungi dengan sebaik-baiknya. Bukannya teman-teman yang di luar negeri itu diangkat balik ke Indonesia, karena nggak ada gunanya kalau kembali ke Indonesia ternyata tidak ada pekerjaan, ya kan? Nah, jadi apa yang akan dilakukan oleh santai. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo seandainya beliau menjadi Presiden Republik Indonesia adalah beliau ingin meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi teman-teman yang ada di desa. Beliau ada 8 program pokok bagaimana teman-teman itu bisa lebih berdikari di Indonesia. Ada 2 juta lahan. Karena tadi Bu Eva bilang ada 9 juta lahan yang akan dibagikan, ya mungkin nanti bisa dielaborasi bagaimana pembagiannya. Tapi menurut Bapak Prabowo ada 2 juta lahan yang ada di Indonesia ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan swasta. Dan yang kita inginkan adalah perusahaan-perusahaan asing itu supaya kita bisa memiliki kedaulatan yang kita punya sendiri di Indonesia. Jadi bukannya kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, tapi kita bisa lebih berdikari dan teman-teman itu bisa bekerja dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di desanya sendiri. Nah, yang kedua mengenai perlindungan.
kita perlu ingat bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu disahkan pada masa Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan itu yang mengamalkan berbagai macam hal-hal yang memberatkan untuk kita saat ini, seperti KPKLN. KPKLN yang saat ini itu sangat KPKLN itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Nah, yang ingin kita lakukan adalah kita ingin itu supaya diamandemen kembali. Setuju dengan Bu Eva supaya itu direvisi. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah supaya undang-undang tersebut bisa benar-benar memihak kepada rakyat. Supaya tidak ada lagi kita yang ditekan di luar negeri dan upah buruh kita bagaimana. Upah tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu harus ditingkatkan, bukan kita dengan mempertegas MOU, tapi kita melindungi mereka karena direct hiring itu adalah sesuatu yang merupakan hak dari teman-teman buruh migran di luar negeri. Jadi dengan adanya G2G, Pak, waktunya sudah habis. Oke, terima kasih. Para teman-teman, halo.